Anda membayangkan menyusuri jejak peradaban kuno yang tersembunyi di balik rimbunnya perbukitan Ngrayon? Hari ini, kita berangkat menuju Desa Binade, sebuah perjalanan menelusuri sejarah untuk menyingkap rahasia dan jejak keberadaan Arca Ganesha yang syarat akan nilai historik. Menuju ke lokasi punden bukanlah perkara mudah, namun justru disinilah letak daya tariknya. Perjalanan menyusuri jalanan perbukitan yang berkelok-kelok menyajikan pemandangan alam yang asri dan memanjakan mata. Bagi Anda yang membawa kendaraan roda 4, mobil dapat diparkir di area pemukiman dengan jarak sekitar 300 meter dari lokasi. Dari titik parkir, penelusuran dilanjutkan dengan berjalan kaki, menyusuri jalan setapak, menembus pepohonan dan udara segar khas Pegunungan Ngrayon. Langkah demi langkah membawa kita semakin dekat ke tempat peristirahatan sang peninggalan sejarah. Tiba di lokasi, kita memasuki area punden, tempat Arca Ganesha bersemayam. Di tempat ini, berdiri sebuah Arca Ganesha yang sangat unik. Berbeda dari kebanyakan Arca Ganesha yang ditemui dalam posisi duduk, Arca di Binade ini dipahat dalam posisi berdiri, sebuah artefak yang sangat langka dan penuh makna simbolis. Menurut kepercayaan masyarakat lokal, arca ini diperkirakan sudah ada jauh sebelum era kejayaan Kerajaan Majapahit. Keberadaannya menjadi bukti nyata betapa panjangnya rekam jejak peradaban dan spiritualitas masyarakat masa lampau di wilayah ini. Saat mendekat, ada rasa haru sekaligus prihatin. Kondisi arca kini sudah mulai rusak. Sebagian kerusakan terjadi akibat tangan-tangan jahil serta ulah vandalisme manusia. Tak hanya itu, faktor alam seperti banjir dan bencana lainnya juga turut mengikis ketahanan batu arca ini.
Saat ini, Arca Ganesha dilindungi di dalam sebuah gubuk bambu sederhana, guna mencegah kerusakan yang lebih parah. Warga sekitar dan pihak pengelola kini merawat area punden dengan sangat baik, menjaga kebersihannya, serta mengamankannya dari potensi gangguan. Bagi Anda yang berniat melakukan kunjungan atau penelitian ke situs sejarah ini, sangat disarankan untuk menghubungi juru kunci terlebih dahulu agar ruang arca dapat dibuka. Kalau sejarah secara ontetik itu kan tidak tertulis ya Mas ya. Kita tuh sebagai generasi penerus yang ada di Desa Binade ini, kita itu cuman dari turun-temurun, jadi cuman kabar. Nah, entah kebenarannya itu kan kita tidak bisa menjamin persisnya. Jadi cuman saking para pini sepuh rumiyin ingkang nyejaraken dumateng anak putu ngoten. Nek miturut kabar utawi sejarahipun para sepuh mbah-mbah kula rumiyin menika sejatosipun patilasipun Ki Ageng Kendhang. Lah, kawastanan wonten mriku menika kang diwastani ingkang kasebat langkung inggil menika malah justru Mbah Sumitronipun. Sakleresipun minurut para leluhur menika Mbah Kyai Kendhang menika bendaranipun, lajeng Mbah Sumitra menika abdinipun. Lah, diwastani Ki Ageng Kendhang awit rikala semanten sejarahipun menika Kyai Kendhang menika wonten persilisan wonten jaman wonten kerajaan piyambakipun ngasingaken lajeng kadenangan utawi konangan, mangkanipun disebut Kendhang. Dari masa kecil saya, setahu saya itu sudah ada, cuman ketika saya itu sama kakek saya itu bercocok tanam di daerah selatan sini, kebetulan di lokasi pemukiman kakek saya itu kita itu menemukan salah satu benda, menurut saya ketika masa kecil itu persis dengan keberadaan kalau zaman sekarang itu kapak, tapi ketika itu bentuknya batu. Nah, ketika itu saya tanya sama kakek saya, loh Mbah, ini nopo Mbah kok persis kados wadung gitu. Wadung itu kan kapak itu tadi. Lah Mbah ngendika bahwasanya itu alatnya wong biyen ngoten, alatnya wong zaman dulu ngoten. Nah, ketika masa kecil saya nggak tahu persis kalau sebenarnya benda itu benda-benda yang sangat sangat kalau nilainya tinggi gitu Mas, nilai sejarahnya tinggi ya. Tapi ketika saya masih kurang lebih masih SD kelas 2 ya nggak tahu gitu. Jadi kita buang gitu aja, kita taruh gitu aja gitu. Kalau sejarahnya itu sebenarnya di pucuk sana Pak. Entah itu faktor alam atau memang beliaunya itu mengendaki turun ke sini, Allahu a'lam. Iya, pindah sendiri. Dan dulu pernah Mbak, itu pernah batu lumpang. Batu lumpang itu pernah kena banjir sampai turun ke bawah sana, itu yang membawa itu kakek saya juga. Jadi kakek saya itu memikulnya sendirian dibawa ke sini. Yang itu tadi yang di belakang itu ada watu lumpang kalau istilahnya kalau di sini. Di belakangnya itu akan ada watu lumpang, ada dua. Iya, yang satu ini, yang satu pojok sana. Dan dulu juga pernah ada alat tumbuhnya itu. Alu istilahnya alunya. Ya cuman kalau sekarang itu saya tuh bahwasanya sebenarnya Binade itu ada peradaban itu sudah zaman-zaman yang lampau. Jadi sebelum menurut sejarah itu kan kalau lihat dari coretan patung itu tadi kan sebelumnya kan sebelum Majapahit ya. Kalau Majapahit kan yang jelas sudah terbentuk itu kan belum. Dan saya yakini bahwasanya kalau di tempat saya itu walaupun pelosok jauh dari perkotaan, tempatnya pegunungan, tapi ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun yang lalu kan di sini sudah ada peradaban gitu loh. Jadi desa ini termasuk yang tua gitu. Iya. Ya terutama itu kalau masalah kebersihan, kalau merawat itu kan kalau di sini itu kan setiap 1 bulan sekali itu dirutinkan itu hari Jumat Legi. Setiap Jumat Legi itu kan diadakan pembersihan itu, pengelolaan sama istilahnya itu ya uri-uri lah itu, uri-uri gitu. Kalau sementara ini kan ya terutama itu yang melestarikan kan pemuda sini itu. Kalau yang di luar di luar desa itu ya terutama di luar itu kan kayak pegiat budaya gitu kan banyak yang sudah kesini.
Tapi sampai sekarang kan informasinya kan belum jelas, belum tahu ibaratnya era-era apa, sama kejelasannya kan belum tahu itu. Ya, dalam penentuan di bidang cagar budaya itu belum bisa menentukan ini dibuat atau berdiri di tahun Berapa itu belum tahu. belum berani memastikan lah itu. Yang jelas dia menyampaikan ini sebelum Majapahit ada. Ya, dulunya itu ya tempat pemujaan Hindu Buddha itu, tempat persembahyangan itu, tempat istilahnya itu apa ya, tempat berkumpulnya para orang dulu itu, peradaban pertama itu, leluhur itu. Terus kalau kalau mitosnya itu kan banyak sekali di sini tuh. Kayak ada yang kayaknya mengintip itu nggak boleh mengintip itu. Kalau mengintip itu kan mitosnya itu kan bisa buta, nggak bisa lihat itu. Kalau ngintip di Rejo ini. Kalau filosofinya itu kan kalau dulu itu ceritanya orang-orang tuh ya, itu kan orang linuweh lah itu. Orang yang bisa, yang pengetahuannya itu tinggi, pengetahuannya dalam kayak gitu. Wawasannya luas kayak gitu. Iya. Jadinya kan berdiri gitu. Tak jauh dari posisi arca, penelusuran kita mengungkap keberadaan artefak lain, yaitu lumpang batu. Konon, lumpang batu ini dipercaya berasal dari era yang sama dengan pembuatan arca Ganesha. Saat ini, masih tersisa 2 buah lumpang batu yang terjaga di lokasi. Berdasarkan penuturan warga lokal, dahulu di sekitar tempat ini juga sempat ditemukan beberapa benda peninggalan batu lainnya, termasuk benda yang menyerupai kapak batu. Namun, keberadaan kapak batu tersebut sudah hilang. Menjaga peninggalan sejarah adalah bagian dari merawat identitas bangsa. Semoga situs Arca Ganesha Pinati ini terus terjaga keberadaannya. Sampai jumpa di penelusuran sejarah berikutnya. Salam arsip dan salam literasi.